Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP 50 tahun selaku kepala cabang pembantu yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH 43 tahun selaku consumer relation manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor yang pertama yaitu C 41 tahun dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT 36 tahun dengan peran sebagai ex pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindahan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R 51 tahun dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT 38 tahun dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH 39 tahun dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu ES 60 tahun dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap kepala cabang Bank BRI cabang Cempaka Putih berinisial MIP yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Barang bukti yang sudah kita sita, yang pertama uang sejumlah 204 miliar rupiah, 22 unit handphone, 1 buah hard disk eksternal Seagate SRDOOF12 TB, 2 buah DVR CCTV, 1 unit mini PC merek HP 260 G4 dengan nomor produk 9UP52AV. Yang terakhir yaitu 1 buah notebook Asus ROG. Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun penjara dan denda 200 miliar.
Yang kedua, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, ancaman hukuman yaitu 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Yang ketiga, tindak pidana transfer dana pasal 82, pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan denda 20 miliar. Yang keempat yaitu tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman yaitu penjara 20 tahun serta denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut melakukan pengembangan kepada pelaku yang lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan pencarian dalam jaringan sindikat pembobolan bank tersebut dengan menargetkan rekening dorman. Tentunya saat ini kami dari Diverikus Baris Krim Polri terus melakukan pengembangan pada pelaku lain yang terlibat dalam jaringan sindikat pembobolan bank yang menargetkan rekening dorman guna pengungkapan secara jelas tindak pidana yang dilakukan. Mendasari kejadian yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Diverikus Baris Krim Polri, kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati lagi dan senantiasa selalu memantau rekening secara rutin, memperbarui data diri secara berkala dan mengaktifkan notifikasi transaksi untuk mencegah nasabah menjadi rekening dorman yang menjadi sasaran jaringan sindikat pembobol bank. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembali kepada Bapak Kabak Penum.